Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Widya Fauzia dengan NPM 2403102400025. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan aplikasi kedua, yaitu menggunakan Streamlit. Jadi yang pertama ini kita ketik dulu import Streamlit SST, yang dimana Streamlit ini untuk membuat antarmuka web. Lalu ada import random. Import random ini untuk memilih angka dan elemen secara acak. Lalu ada import string, yaitu belum digunakan dalam kode ini, tapi biasanya dipakai untuk karakter-karakter tertentu seperti huruf, simbol, dan lain-lain. Lalu kita ke bawah. Ini tuh maksudnya tuh untuk bagian satu untuk membahas password generator. Yang pertama ini ada generate underscore password. Nah, di sini tuh terdapat kayak word underscore list. Jadi ini tuh merupakan em, daftar kata untuk membuat password. Nah, ini tuh daftar kata randomnya tuh. Ada think, ada punch, ada crawl, ada jump, ada slide, ada quad, ada dream, ada focus, ada build, and shift. Lalu ada juga simbol, daftar simbol yang digunakan untuk membuat password yang kuat. Yang pertama itu ada tanda seru, ada terus ada tanda apa ya itu, dolar kah? Terus oh ini tuh sebenarnya tuh persen. Nah, seperti ini, itu sebenarnya persen. Terus ini ada dan, terus ini ada bintang. Yang dimana ini juga dipakai buat nanti password. Terus, nah, ini tuh maksudnya words underscore random. Itu maksudnya tuh kita bikin kata, bikin words tiga, acak tiga gitu kan. Jadi, pada saat pembuatan password kita tuh menggunakan word secara acak, yaitu ada tiga word, ada tiga kata. Terus ada simbol sama dengan random. Nah, ini juga kita menggunakan simbol setelah word. Dan simbolnya ini juga acak. Lalu ada number. Numbernya itu kita juga pakai number secara acak yang berjarak, yang antara 0 sampai 9 gitu. Jadi, contohnya kayak misalkan ntar kita dapat password kayak ting jam, ting jam @8, nah kayak gitu. Terus ini ada apa lagi ya sebentar. Oh iya ini tuh, nah password itu ini nih maksudnya tuh kayak ntar ada words, ada kata, terus ditambah simbol, ditambah number. Nah lalu kita masuk ke judulnya. Itu untuk judul tab kedua, karena kan tab ke satu itu untuk membahas password generator. Kok tab kedua? Dalam satu web ini ada dua tab. Yang pertama itu ada password generator sama tebak angka. Dan itu sebagai judul secara keseluruhan. Terus ada tab layout, ada dua area. Nah, ada tab satu sama tab 2. Dan di dalam dan di tabs itu em, di masing-masing tabnya itu yang pertama ada tulisan buat password, lalu yang kedua itu ada tulisan tebak angka. Lalu kita masuk dulu ke tab satu itu password generator. Nah, eh, kita tulis kode seperti ini untuk membuat password. Untuk membuat password yaitu st.header, yaitu kita buat headernya dulu dengan judul buat password kuat. Setelah itu kita buat buttonnya dengan judul generate password. Nah, ini typo. Eh, Lalu hasil underscore password sama dengan generate underscore password. Terus ada st.success. Password ini password kamu, terus hasil underscore password. Nah, ini tuh ini tuh pada saat ini tuh si generate password itu dijalankan, terus nanti tuh hasil passwordnya ditampilkan dengan st.success. Beralih kita ke tab 2 yang dimana kita juga sama tulis headernya itu dengan tebak angka 1 sampai 100. Setelah itu kita inisialisasi variabel sesi, terus kita menggunakan angka rahasia. If angka rahasia not in state.session underscore state. Jadi em, jadi session state itu
adalah tempat menyimpan data selama halaman masih terbuka yang fungsinya itu untuk menyimpan angka rahasia, angka acak dari 1 sampai 100, terus menghitung jumlah tebakan atau percobaan, lalu menyimpan semua angka yang sudah ditebak, yaitu di tebakan and score list, serta mengetahui status permainan atau selesai. Terus, dia ini masuk ke tebakan and score st.number and score input. Nah, di sini tuh untuk menampilkan input angka dari pengguna antara 1 hingga 100. Terus ini tombol untuk menebak. Ups, tombol untuk menebak. Nah, di sini tuh fungsinya itu saat ditekan tuh bakal menambah jumlah percobaan, terus menyimpan angka tebakan, serta menampilkan peringatan-peringatan kalau misalkan terlalu kecil, serta menampilkan peringatan-peringatan. Ada peringatan kalau misalnya angka tersebut terlalu kecil, ada peringatan kalau misalkan angka tersebut terlalu besar, dan ada juga pesan sukses jika angkanya tepat. Terus ini ada em, menampilkan riwayat tebakan, dan di sini tuh fungsinya tuh menampilkan daftar semua angka yang sudah ditebak oleh pengguna sebelumnya. Terus ini ada yang terakhir, ada button main lagi, dan fungsinya itu kalau misalkan pemain menang, tombol main lagi akan muncul saat ditekan. Yang dimana kalau misalkan kita klik si main lagi ini tuh pasti akan mengulang lagi dari awal, yang dimana angka rahasia di reset, riwayat dan jumlah percobaan diulang, serta permainan dimulai dari awal. Jadi kesimpulannya, eh, kita jadi kesimpulannya kita buat dulu kode daftar list yang bakal kita masukin buat permainan nanti. Terus kayak gitu kita langsung buat webnya. Yang pertama-tama dengan buat judulnya dulu, terus kita buat tabnya 1 per 1 untuk tab 1 dan tab 2. Setelah itu kita fokusin eh, di tab 1 dulu, terus di tab 2 kalau misalkan dua-duanya udah bisa, kita bisa mencoba permainan tersebut. Jadi kalau misalkan di si password itu, mana sih password tab 1 tuh? Kalau misalkan password itu kan fokusnya tuh cuman buat kita tahu nih dalam tab tersebut tuh bakal muncul em, kata apa aja, terus bakal muncul word apa dan angka apa gitu. Jadi kita hanya kalau misalnya kita butuh password, kita bisa pakai itu karena itu tuh kalau misalnya kita klik button yang generate password itu pasti hasilnya bakal berubah-ubah terus dan acak. Kalau misalkan di permainan tebak angka ini, kita tuh harus bisa menebak angka em, dari 1 sampai 100, yang dimana kalau misalkan kita tidak menjawabnya sesuai yang diinginkan oleh si komputer tersebut, kita bakal terus-terusan disuruh menebaknya gitu sampai ada peringatan kayak misalkan angka sekian terlalu kecil, angka sekian terlalu besar. Dan nanti tuh kalau misalkan kita udah ketemu yang dimaksud sama si komputer, ntar tuh bakal ada peringatan bahwa angka kita tuh tepat. Dan ntar tuh bakal ada tombol lagi, ntar bakal ada tombol main lagi untuk bisa kita mainkan lagi dengan si angka yang sudah di reset. Terus kayak semuanya itu udah diulang lagi, jadi kita bisa main lagi dengan angka yang berbeda. Jadi begini kodenya. Jadi kalau misalkan kita mau ngerunning yang Streamlit itu bukan seperti running yang biasa, harus ada apa ya, running khusus gitu loh. Jadi kita ke view terus ke terminal, terus kita klik aja yaitu Python m Streamlit run Streamlit, bukan, karena maaf ini sebelum itu nama aplikasi saya Streamlit run, terus UAS 2403120240025, terus kayak gitu, .py, terus kita running.
Ini adalah hasil dari kode yang saya buat tadi, yang dimana password generator dan tebak angka ini kan merupakan judulnya. Terus ini yang merupakan tab satu, ini adalah tab 2. Dan di tab satu ini ada lagi headernya kan. Headernya itu buat password kuat. Dan generate password ini sebagai buttonnya. Dan kalau misalkan kita klik si button generate password ini bakal mengeluarkan password acak, yang dimana ada 3 kata acak. Ada 3 kata acak, terus ada simbol, simbol acak juga, terus sama angka dari 0 sampai 9. Nah, tuh kita mendapatkan Think Crawl Dream persen 2. Terus kalau misalnya kita klik lagi, ini tuh bakal mengeluarkan password yang berbeda lagi. Seperti ini, seperti ini. Terus kita lanjut ke tab kedua, itu permainan tebak angka. Tuh, kalau misalkan kita tebak dan si angka tersebut tidak sesuai sama yang komputer inginkan, itu tuh bakal ada peringatan kalau misalkan angka kita tuh terlalu kecil atau angka kita tuh terlalu besar. Kalau misalkan angka kita sudah pas, ntar tuh bakal ada peringatan juga kayak misalkan tepat, angkamu sudah sesuai atau yang sebagainya. Contohnya kayak gini ya, 10. Terus kita coba tebak, oh terlalu kecil katanya. Terus kita menggunakan 26. Kalian terlalu kecil. Terus kita 30 terlalu kecil. Berarti 45 terlalu kecil. Terus 58. Terus kalau misalkan 62 terlalu kecil juga. Mari kita pakai 78. Terlalu besar katanya. 75 bagaimana ya? Wah, masih terlalu besar. Wah, masih terlalu kecil. Terlalu kecil. Apakah ini? Oh, bakal ada peringatan kayak tepat angkanya adalah 74, kamu menambah dalam 11 percobaan. Sayang sekali terlalu banyak percobaan. Nah, kalau misalkan kita mau ulang lagi, mau main lagi, kita bisa klik main lagi. Dan semua itu ntar bakal reset yang si riwayat tebakan ini. Kayak misalkan 85, tuh bakal reset lagi. Em, hmm, Terlalu besar. Dan aku menebaknya dalam 6 percobaan. Jadi begitu, kalau misalkan yang tebak angka, seru juga ya kalau misalkan dimainin. Terus kalau buat password ini kita cuma kayak gini doang, kalau misalkan kita butuh password, terus ini tebak angka kalau misalkan kita mau main tebak angka. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.